Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, satu video saya yang merupakan seri ketiga dari pembahasan mengenai kejatuhan hamba Tuhan itu secara tidak sengaja terhapus dari YouTube. Dan oleh karenanya, saya akan mencoba membuat kembali video dengan topik yang sama, mungkin dengan sedikit lebih ringkas. Jadi saya mencoba untuk membahas aspek materialnya, ya. Lalu yang pertama kita sudah membahas mengenai aspek rohani, di mana di sana saya berkata bahwa di dalam diri manusia ini itu ada satu ruangan kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Selama itu diisi oleh Tuhan, maka amallah jiwa kita menjadi lebih stabil, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan lebih baik. Tetapi ketika kita merasakan kekosongan dalam jiwa itu, dalam ruangan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu, maka kita mungkin cenderung labil dan melakukan hal-hal yang merusak. Walaupun demikian, sebagai orang Kristen, kita mungkin, walaupun ruangan itu sudah diisi oleh Tuhan, kita mungkin merasakan apa yang disebut sebagai the absence of the presence of God, ya, the absence of the presence of God, sehingga sangat mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, dan di saat-saat seperti itu bisa jadi kita melakukan hal-hal yang merusak diri kalau kita tidak tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tetap beriman dengan teguh kepada Tuhan. Itu yang saya bahas dalam aspek rohanianya, itu video yang pertama. Dan teori mengenai ruangan kosong dalam jiwa yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu adalah dikemukakan oleh Blaise Pascal. Lalu juga ketika kita tidak setia kepada ajaran yang sejati, lalu mulai mengajarkan hal-hal yang palsu, atau ketika kita berkompromi dengan ajaran-ajaran sesat, atau mungkin kita secara tidak sadar menyembah berhala, maka di sana potensi untuk jatuh itu menjadi lebih besar, saudara. Seorang yang tidak setia terhadap doktrin yang benar, sangat mungkin dia akan berpotensi untuk jatuh, saudara. Nah, biasanya orang yang ajarannya sudah tidak beres juga diikuti oleh kelakuan yang tidak beres. Walaupun tidak harus selalu seperti itu. Ada yang ajarannya tidak beres, tapi kelakuan masih terlihat beres, saudara. Itu bagian yang pertama, ya, saudara. Lalu bagian yang kedua, kita mencoba membahas aspek psikologisnya, ya, bahwa masalah kejatuhan ini sebetulnya adalah pertempuran dalam wilayah pikiran. Ketika pikiran kita kalah dalam pertempuran itu, maka jatuhlah kita. Ketika kita memenangkan pertempuran dalam wilayah pikiran kita, maka kita akan tetap berdiri teguh dan aman. Dan bagian yang ketiga ini, saya akan lebih membahasnya secara praktis, ya, dalam aspek praktikalnya, ya. Nah, kita akan membahas Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ya, kita akan membaca, ya, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, di sana disebut anak muda, saudara.
Jadi anak muda itu memang masih dipenuhi oleh berbagai macam ambisi, termasuk ambisi-ambisi yang liar, nafsu-nafsu masa muda yang sulit dikendalikan. Tetapi firman Tuhan di sini berkata, dengan apa seorang muda itu menjaga kelakuannya bersih? Mungkin tidak mungkin. Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjaga kita. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi bukan hanya anak muda sebetulnya ya yang boleh menjaga kelakuannya dengan firman, tapi semua orang dari berbagai umur, berbagai status sosial, ya, dengan berbagai pekerjaan, hanya dengan firman Tuhan kita bisa menjaga hidup kita. Nah, cara praktis paling pertama, bagaimana kita menjaga hidup kita, itu adalah terus-menerus membaca, merenungkan firman Tuhan. Setiap hari, kita baca, kita renungkan, kita pikirkan, kita berusaha pahami, dan berusaha lakukan. Hidupi firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang bergaul akrab dengan firman Tuhan, sambil terus berdoa ya, di hadapan Tuhan, dia akan lebih sulit untuk dijatuhkan di dalam rupa-rupa pencobaan dan juga di dalam pencobaan setan. Ya. Orang yang hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, maka orang ini akan lebih bisa menjaga hidupnya menjadi bersih, ya. Akan lebih mudah untuk menghindari kejatuhan-kejatuhan. Baca firman, doa di hadapan Tuhan, juga membaca buku-buku yang berbobot, buku-buku teologi yang baik, buku-buku pengajaran iman Kristen yang baik, buku-buku rohani yang baik. Dia akan lebih kokoh, berdiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita di dunia ini, saudara, sebetulnya dipanggil untuk bekerja oleh Tuhan. Di dalam teologi reform, ada dua hal yang dibicarakan di sana mengenai fungsi manusia di dunia. Yang pertama adalah merefleksikan kemuliaan Allah, memancarkan kemuliaan Allah, hidup sebagaimana Tuhan hidup, berkarakter sebagaimana Tuhan berkarakter, hidup benar, hidup suci, dimanapun pergi menjadi garam dan terang, memancarkan kemuliaan Kristus. Nah, ini fungsi pertama, sebagai reflektor daripada Tuhan. Fungsi yang kedua adalah sebagai representasi atau wakil daripada Tuhan di dalam mengusahakan bumi ini, alam ini, mengusahakan kebudayaan, kehidupan kita sehari-hari. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, kuasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Nah, ini mandat budaya. Di dalam pemahaman teologi reform disebut mandat budaya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, mandat budaya ini memang sedikit lebih berubah bentuknya. Esensinya sama, tapi bentuknya mungkin atau cara pelaksanaan atau aplikasinya dalam kehidupan kita sedikit berbeda oleh karena faktor adanya dosa. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, artinya ketika kita membudidayakan alam ini, bekerja, mengusahakan bumi ini, maka kita tidak terlepas dari
masyarakat yang sudah busuk dalam dosa, masyarakat yang korup, masyarakat yang tidak jujur, yang rusak. Maka bagaimana kita bekerja dalam bidang kita masing-masing, mengusahakan bumi ini, mengusahakan kebudayaan kita. Faktor dosa juga sangat mempengaruhi. Maka kita bukan hanya sekedar kerja mengusahakan alam ini, tapi juga bertempur untuk melawan dosa dalam kebudayaan. Bidang kedokteran ada korup di sana. Politik korup, ekonomi korup, pendidikan korup, bahkan bidang gereja saja, mimbar-mimbar gereja korup, pendeta-pendeta tidak khotbahkan firman Tuhan yang benar, korup. Saudara, maka waktu kita kerja dengan kesadaran, kita kerja dalam dunia berdosa, dan berusaha hidup lurus, tidak korup, jujur, dan menjadi garam dan terang di lingkungan tempat kita bekerja. Nah, ini pemahaman teologi reform yang tidak ada di dalam teologi-teologi yang lain. Nah, ketika kita mengerjakan tugas panggilan kita di dunia ini dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dan dengan rajin, maka saudara, kita menerjunkan diri di dalam hal yang begitu mulia, agung, baik, sangat positif, sesuai panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Dan dengan demikian, kita menghindarkan diri dari kejatuhan-kejatuhan karena dosa. Menghindarkan diri dari kelakuan-kelakuan yang merusak. Maka di sini saya berani berkata, orang yang malas, yang tidak ada kerjaan, yang setiap hari hanya nonton TV, ya, leyeh-leyeh kata orang Jawa, ya. Jadi pengangguran leyeh-leyeh. Maka orang semacam ini memberikan diri kepada berbagai macam pencobaan dosa, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam rupa-rupa kecemaran dan dosa. Jikalau engkau kerja sesuai panggilanmu masing-masing untuk kemuliaan Tuhan, menjadi wakil Tuhan di dalam bidang pekerjaanmu, kerja dengan jujur, rajin, tidak korup, memancarkan kemuliaan Tuhan juga di sana, sekaligus menjadi wakil Tuhan dalam bidang pekerjaan kita, menjadi garam dan terang, maka kita sulit untuk terlibat dalam hal-hal yang merusak, Di dalam Alkitab ada kisah yang menarik, saudara, mengenai Raja Daud yang jatuh ke dalam dosa. Pada saat apa dia jatuh? Pada saat leyeh-leyeh, malas-malasan. Alkitab berkata, pada saat raja-raja turun berperang, Daud tinggal di istananya. Harusnya dia turun berperang. Bukan hanya sekedar kirim panglima, kirim Yoab, pimpin Israel berperang. Tidak. Harusnya Daud turun sendiri, pimpin peperangan. Tapi leyeh-leyeh di atas istana, malas-malasan. Akhirnya lihat wanita mandi, istri orang, kepingin berzina, lalu berzina, lalu setelah berzina bunuh suaminya. Betapa bejatnya, betapa rusaknya. Nah, ini akibat malas menjalankan tugas yang sudah dibebankan oleh Tuhan. Amerika Serikat menjadi begitu hebat dan besar, saudara, itu tidak lepas daripada sumbangsih orang-orang reform dari Eropa yang pindah ke Amerika. Mereka lah pendiri sesungguhnya dari Amerika Serikat.
seorang sejarawan Jerman bernama Ranke. Dia berkata bahwa sekitar 900.000 orang-orang Puritan Inggris, Puritan Reform, itu beremigrasi ke Amerika. 900.000 pada abad-abad yang lalu, ketika Columbus menemukan benua Amerika. Saat terjadi penindasan agama di Inggris, penindasan atas nama agama, karena gereja negara adalah Anglikan, dan orang-orang Reform Puritan merasa ditindas lalu pindah ke Amerika. 900.000 orang. Lalu sekitar 600.000 orang-orang Presbyterian Reform dari Scotland itu pindah ke Amerika. Nah, Presbyterianism atau Presbyterian itu merujuk kepada satu istilah yang mengacu kepada tata gereja Reform, ya, tata gereja Presbyterian. Itu disebarluaskan oleh John Knox di Scotland, yang merupakan murid daripada Yohanes Calvin sendiri di Jenewa. Nah, 600.000 orang Presbyterian pindah ke Amerika, dan 400.000 orang itu adalah campuran antara orang Reform Belanda dan orang Reform Jerman pindah ke Amerika. Nah, mereka ini yang membangun Amerika atas dasar kebebasan beragama, tetapi di dalam kerelaan kebebasan juga menyembah Tuhan yang sejati sesuai dengan iman Reform. Amerika menjadi besar karena orang-orang Puritan ini sesuai dengan panggilan untuk kerja dengan serius dan jujur, tidak korup, tidak boros, berhemat, maka Amerika lama-kelamaan menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi jaya. Itu pengaruh spirit Reform. Nah, sekarang mereka sudah jauh dari Tuhan, melegalkan LGBT, ya, melakukan banyak hal yang merusak. Maka kita lihat nanti Amerika akan jatuh, pasti jatuh kalau tidak kembali kepada Tuhan. Nah, kesimpulannya apa? Orang yang terjunkan diri dalam hal-hal positif, kerja rajin, jujur, akan menghindarkan diri dari rupa-rupa kejatuhan. Bagian yang paling terakhir dari video ini itu adalah bagaimana kita secara praktis menghindari jerat. Paulus berkata, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Maka secara praktis sebetulnya simpel, ya. Walaupun waktu kita jalankan itu sulit. Karena jiwa kita ini kompleks. Sudah dicemari oleh dosa. Seperti itu. Sebetulnya teorinya sederhana. Hindari dosa. Simple. Mazmur 1 mengatakan apa, saudara? Mari kita baca, ya. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya saudara. Jadi tidak bergaul dengan orang fasik, tidak minta nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, juga tidak kumpul-kumpul dengan pencemooh. Hindari dosa, hindari sumber dosa, maka amanlah kamu. Ya, sesimpel itu, saudara, sangat simpel. Maka boleh tidak orang Kristen, hamba Tuhan, ke night club? Ya tidak boleh. You ke night club, lihat wanita pakai sempak, nari-nari telanjang di sana, ya jatuh kamu.
Sederhana kan? Kalau mau hidup suci, nggak usah ke night club. Boleh tidak pendeta? Ini pendeta kelas atas. Lalu mulai main-main golf. Di tempat main golf, ketemulah dengan caddy wanita yang cantik-cantik itu. Lalu timbul keisengan. Mulai goda-goda. Akhirnya pegang-pegang. Jatuhlah dalam dosa pelecehan seksual. Saudara, hindari jerat dosa. Boleh tidak pijat-pijat spa? Nanti yang mijat wanita. Ya tidak boleh kalau nggak mau jatuh. Kalau kau mau jatuh, ya jalan ke sana. Very, very simple ya. That is very, very simple ya. That is not difficult at all ya. Sama sekali tidak sulit. Tapi karena jiwa kita kompleks sekali lagi dan sudah dicemari oleh dosa, maka sulit untuk menahan diri. Paulus berkata, aku tahu apa itu yang baik, tapi yang kulakukan adalah yang jahat. Nah, maka saudara, kita harus jaga hidup kita dengan firman Tuhan. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 9 tadi. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tahan diri dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang berdosa. Saya, saudara, kalau chatting-chatting sama wanita, no. Entah via WA, atau Messenger, atau sarana-sarana media lain, no. Ada orang minta konseling, saya bilang, tuliskan seluruh masalahmu secara lengkap. Nanti saya akan memberikan respon 1 kali dan selesai. Ya, kalau ada yang kurang, minimal 1 kali lagi, ya, atau mungkin 2 kali lagi. Setelah itu stop. Saya tidak mau chatting berlama-lama dengan dia. Ada mahasiswi minta konsultasi tesis, saya tolak. Apalagi dia bukan mahasiswi saya juga. Ya, lalu dia ngamuk-ngamuk. Saya tidak peduli. Saya tidak mempunyai tanggung jawab moral untuk konsultasi, untuk melayani konsultasi dia. Bukan mahasiswa saya kok. Bahkan terhadap mahasiswa saya pun, konsultasi privat lewat WA, no, ada medianya. Secara formal sesuai yang diatur sekolah. Ya. Ya mungkin lewat Skype ya. Ya. Pakai video, dia di ruangan apa, saya di rumah, di ruangan yang terbuka, di mana istri bisa lihat, anak bisa lihat. Ya. Seperti kita menjaga diri, saudara. Maka hal-hal praktis apa dalam kehidupan sehari-hari kita yang memungkinkan kita untuk jatuh, hindari itu. Sesimpel itu, saudara. Biarlah kita boleh menjaga diri, boleh kerja dengan rajin, sambil terus baca Alkitab, merenungkan firman, belajar doktrin yang benar, untuk arahkan hidup kita dan prinsip yang berbobot. Lalu kita terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, mengandalkan Dia, maka kita akan menjadi orang Kristen yang lebih kuat. Demikian video saya untuk seri ketiga ini. Tuhan memberkati kita sekalian.